Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis sistem keamanan sistem operasi Windows, Linux, dan macOS. Sebelumnya, sini saya menjelaskan tentang sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras, biasa disebut hardware, dan perangkat lunak, biasa disebut software, atau dalam sebutan lainnya yaitu sistem yang menjembatani antara penggunaan user dan komputer. Selanjutnya, pendahuluan. Poin pertama yaitu pendahuluan. Saat ini sistem komputer yang terpasang makin mudah diakses. Sistem time sharing dana akses jarak jauh menyebabkan kelemahan komunikasi data menjadi pokok masalah keamanan. Terlebih dengan peningkatannya perkembangan jaringan komputer, kecenderungan lain saat ini adalah memberi tanggung jawab pengelolaan aktivitas pribadi dan bisnis komputer. Implementasi pengamanan sangat penting untuk menjamin sistem tidak terinterupsi dan diganggu. Proteksi dan pengamanan terhadap perangkat keras dan sistem operasi sangat pentingnya. Sistem operasi hanya satu bagian kecil dari seluruh perangkat lunak di suatu sistem. Tetapi karena sistem operasi mengendalikan perangkat sumber daya, di mana perangkat lunak lain meminta pengaksesan sumber daya lewat sistem operasi, maka sistem operasi menempati posisi yang penting dalam pengamanan sistem. Pengamanan perangkat lunak cenderung memfokuskan pada pengamanan sistem operasi karena perangkat lunak aplikasi juga memiliki risiko keamanan. Pengamanan secara fisik dan membatasi pengaksesan fisik secara langsung dengan fasilitas sistem komputer harus dilakukan juga. Selanjutnya, poin kedua, landasan teori. 2.1 Sistem operasi. Sistem operasi secara umum ialah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau bisa disebut sistem call ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamakan penggunaan serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer tersebut. Berdasarkan sumber lain juga menjelaskan bahwa sistem operasi merupakan program pengolah piranti lunak dasar atau bisa disebut essential component yang disimpan sebagai pengelola sumber daya perangkat keras komputer atau bisa disebut hardware. Ada program yang berkomunikasi atau berinteraksi langsung dengan perangkat keras, bisa disebut manajemen hardware, dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak, yaitu menjalankan aplikasi. Ya, di sini bisa dilihat ada gambar. Yang poin selanjutnya, fungsi dan tujuan dari sistem operasi dalam mengontrol eksekusi program-program aplikasi dan juga sebagai interface antar pengguna komputer dan hardware komputer, seperti pada gambar sebelumnya. Seperti ini. Namun, secara umum sistem operasi memiliki 3 tujuan dasar. Yang pertama adalah efisiensi. Sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan dengan cara efisien. Yang kedua, kemudahan. Sistem operasi membuat komputer lebih mudah dipakai. Yang ketiga, kemampuan berevolusi. Sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian, dan penerapan fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Selanjutnya adalah fungsi dasar sistem operasi. Yang pertama, menjembatani hubungan antara perangkat keras dan program aplikasi yang dijalankan oleh pengguna. Yang kedua, mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh pengguna dan berbagai program aplikasi atau bisa disebut resource allocator. Yang ketiga, sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error dan penggunaan komputer yang tidak perlu. Yang selanjutnya, manajer sumber daya hardware seperti mengatur memori, printer, CD-ROM, dan lain-lain. Poin selanjutnya, 2.2 Keamanan. Masalah keamanan merupakan salah satu aspek terpenting dari sistem komputer. Masalah keamanan seringkali kurang mendapat perhatian dari para pengelola sistem komputer. Seringkali masalah keamanan perhatian di urutan kedua, ketiga, atau bahkan di urutan terakhir dalam daftar hal yang dianggap tidak penting. Konfigurasi keamanan sistem bisa mengganggu performansi dari sistem. Namun, seringkali masalah keamanan tidak dispesifikkan bahkan tidak diadakan. Banyak terjadi pencurian informasi itu sendiri oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ancaman keamanan terjadi terhadap informasi ialah seperti berikut. Yang pertama, interruption. Ancaman terhadap availabilitas informasi data yang ada dalam sistem komputer dirusak, dihapus, sehingga level 1 memakai program pendesain
sistem operasi, program aplikasi, sistem operasi perangkat keras, komputer jika ada informasi yang dibutuhkan tidak ada lagi. Yang kedua, interception, ancaman terhadap kerahasiaan atau secrecy. Informasi yang ada disadap atau orang yang tidak berhak mendapat akses ke komputer tempat informasi tersebut disimpan. Yang ketiga, modifikasi, ancaman terhadap integritas orang yang tidak berhak berhasil menyadap aktivitas informasi yang sudah dikirim dan diubah sesuai dengan keinginan orang tersebut. Yang keempat, fabrication, ancaman terhadap integritas orang yang tidak berhak berhasil meniru atau memalsukan suatu informasi yang ada sehingga orang yang menerima informasi tersebut menyangka informasi tersebut berasal dari orang dikehendaki oleh si penerima informasi. Tujuan dari keamanan atau security system itu sendiri sebagai berikut. Yang pertama, integritas data, seperti misalnya penggunaan yang tidak memiliki autorisasi untuk mengakses data, maka tidak mungkin dapat mengubah atau memodifikasi data yang telah ada. Yang kedua, kerahasiaan dan data sistem dapat menjamin bahwa data yang telah ditentukan atau yang tersimpan untuk tidak dapat dibaca oleh pengguna lain pada sistem. Yang ketiga, ketersediaan akses ke sistem tidak ada seorang pun. Sekalipun dengan akses ke sistem dapat menyebabkan sistem tidak dapat digunakan. Sebagai contoh dengan serangan denial of service melalui internet. Kedua, keamanan pada komputer meliputi aspek berikut ini. Yang pertama, authentication, agar penerima informasi dapat memastikan keaslian tersebut datang dari orang yang diminta informasi. Dengan kata lain, informasi tersebut benar-benar dari orang yang dikehendaki. Yang kedua adalah integrity, keaslian pesan yang dikirim melalui sebuah jaringan dan dapat dipastikan bahwa dalam perjalanan informasi yang dikirim tidak termodifikasi oleh orang yang tidak berhak. Yang ketiga adalah non-repudiation, merupakan hal yang bersangkutan dengan si pengirim. Si pengirim tidak dapat mengelak bahwa dialah yang mengirim informasi tersebut. Yang keempat adalah authority, informasi yang berada pada sistem jaringan tidak dapat dimodifikasi oleh pihak yang tidak berhak atas akses tersebut. Yang kelima adalah confidentiality, merupakan usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Biasanya berhubungan dengan informasi yang diberikan ke pihak lain. Yang keenam adalah privacy, lebih kepada data-data yang sifatnya pribadi. Yang ketujuh adalah availability, berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Sistem informasi yang diserang atau dijebol dapat menghambat atau meniadakan akses ke informasi. Yang kedelapan adalah access control. Aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Hal ini biasanya berhubungan dengan masalah authentication dan juga privacy. Access control seringkali dilakukan dengan menggunakan kombinasi ID user dan password atau dengan menggunakan mekanisme lainnya. Poin selanjutnya adalah ketiga, keamanan sistem operasi. Pengamanan perangkat lunak cenderung memfokuskan pada pengamanan sistem operasi karena perangkat lunak aplikasi juga memberi risiko keamanan. Keamanan sistem operasi merupakan bagian masalah keamanan komputer secara total. Pengamanan secara fisik dan mengatasi pengaksesan fisik secara langsung dengan fasilitas sistem komputer harus dilakukan juga. Keamanan dari segi sistem itu sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama keamanan eksternal, berkaitan dengan pemakaian fasilitas komputer dari penyusup seperti hacker dan bencana seperti kebakaran dan kebakaran. Yang kedua adalah keamanan interface, keamanan interface pemakai, berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Yang ketiga adalah keamanan internal, berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tidak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Istilah keamanan atau security dan proteksi atau protection sering digunakan secara bergantian. Untuk menghindari kesalahpahaman, istilah keamanan mengacu ke seluruh masalah keamanan dan istilah mekanisme proteksi mengacu ke mekanisme sistem yang digunakan untuk memproteksi atau melindungi informasi pada sistem komputer. Poin ketiga ialah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan studi pustaka. Studi pustaka yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya yang sejenis
yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah-masalah yang akan diteliti. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, testing. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tari Sudin Panjang, nomor NPM 46. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Kita mulai. Yang pertama, mode transparan atau TPM only. Prinsip utama dari metode ini adalah bagaimana membuat pengguna komputer agar seakan-akan tidak menyadari bahwa sebenarnya draft pada komputernya terenkripsi. Berikut ini adalah prosedur yang dilakukan dalam mode transparan. Yang pertama, ketika komputer dinyalakan, integrity check dilakukan. Setelah lolos, BitLocker memindahkan SRK atau storage root key dari TPM itu trusted platform modul ke modul memori atau RAM. Yang ketiga, SRK atau storage root key digunakan untuk mendeskripsi VMK atau volume master key dengan algoritma AES plus CPC. VMK yang telah terdeskripsi digunakan untuk mendeskripsi FPK dengan algoritma yang sama. FPK digunakan untuk mendeskripsi drive, lalu sistem operasi dapat segera diboot. Mode autentikasi pengguna. Mode ini adalah mode transparan yang memerlukan input dari user sebagai autentikasi sebelum melakukan booting. TPM juga digunakan. Autentikasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan PIN yang diinput langsung oleh pengguna dan dengan media USB yang di dalamnya tersimpan SK atau RK. SK itu standar key, RK itu recovery key. Berikut ini adalah prosedur yang dilakukan. Yang pertama, integrity check dilakukan ketika komputer dinyalakan. Setelah lolos, BitLocker mengambil SRK dari TPM. Kemudian, jika pengguna menggunakan PIN, maka sebuah kunci yang berupa SRK plus SHA 256 dalam huruf PIN harus dibuat terlebih dahulu untuk kemudian digunakan untuk mendeskripsi VMK dengan algoritma AES plus CPC. Jika pengguna menggunakan media USB, maka sebuah kunci yang berupa XOR dalam kurung SRK dalam kurung 3, SK harus dibuat terlebih dahulu untuk kemudian digunakan untuk mendeskripsi VMK dengan algoritma AES plus CPC. Intermediate key atau IK yaitu sebuah kunci 256 bit yang dibangkitkan secara random bersamaan ketika SK atau RK dibangkitkan. Setelah VMK didapat, selanjutnya FPK dideskripsi dengan cara yang sama, lalu sistem operasi diboot. FPK itu full volume encryption key. Selanjutnya mode perangkat USB dalam kurung SK atau RK only. Mode ini adalah mode jika komputer tidak memiliki perangkat TPM. Media penyimpanan eksternal digunakan sebagai pengganti TPM. Berikut ini adalah prosedur yang dilakukan dalam mode perangkat USB. Berikut ini adalah prosedur yang dilakukan dalam mode perangkat USB. Yang pertama, integrity check dilakukan ketika komputer dinyalakan. Setelah lolos, BitLocker mengambil SK dari media USB. Selanjutnya, SK atau RK digunakan sebagai kunci untuk mendeskripsi VMK dengan algoritma AES plus CPC. Setelah VMK didapatkan, selanjutnya FPK dideskripsi dengan cara yang sama, lalu sistem operasi diboot. Kelebihan BitLocker Drive Encryption. Yang pertama, semua jenis partisi dari volume hard disk dapat dienkripsi secara menyeluruh. Namun, partisi yang berjenis master boot report atau MBR tidak dapat dienkripsi, karena MBR adalah partisi yang dibutuhkan oleh komputer untuk dapat melakukan booting ke sistem operasi tertentu.
Yang kedua, full disk encryption, berarti seluruh data ataupun file yang berada pada volume atau partisi aktif akan terenkripsi tanpa terkecuali. Pengguna tidak perlu lagi mengenkripsi file satu persatu. Maaf. Kelebihan BitLocker Thread Encryption. Yang ketiga, BitLocker Thread Encryption menawarkan metode-metode autentikasi yang berbeda bagi pengguna untuk dapat kembali mengakses thread-thread yang terenkripsi. Semua metode autentikasi pada dasarnya sama, yaitu tetap dilakukan secara berikut. Yang berarti, autentikasi pengguna dilakukan sebelum pengguna masuk ke sistem operasi itu. Yang keempat, tingkat keamanan yang sangat tinggi. Hal ini dapat dari perlindungan data yang langsung diterapkan pada satu thread, bukan dalam satuan file, sehingga akan menjadi sangat sulit untuk membongkar isi file yang berada pada thread yang sedang terenkripsi. Ini ada cara-cara untuk mencegah pembobolan di BitLocker. Yang pertama, tambahkan autentikasi pengguna tepat setelah komputer dinyalakan. Tujuannya adalah agar tidak sembarang orang dapat melakukan booting ke operasi sistem. Yang kedua, mematikan komputer atau shutdown untuk mengosongkan RAM dan agar BitLocker Thread Encryption dapat kembali mengenkripsi drive. Selanjutnya ada Windows Firewall. Windows Firewall merupakan salah satu elemen terpenting dari OS Windows. Pada versi pertama, Windows Firewall hanya mampu untuk memfilter dan memblok koneksi yang masuk. Kemudian, seiring dengan perkembangan zaman, fitur Windows Firewall terus ditingkatkan seperti mengontrol koneksi keluar dari suatu aplikasi, serta user juga mampu mengatur Windows Firewall dengan cukup mudah. Cara kerjanya, Windows Firewall memiliki standar perangkat peraturan yang diterapkan segera setelah diaktifkan. Jika suatu komponen Windows didesain untuk mengirimkan data port X, tiba-tiba komponen tersebut mempunyai perilaku menyimpang dengan mengirim data via port Z, maka tindakannya akan dicegah oleh firewall. Selanjutnya ada Windows Defender. Windows Defender adalah perangkat lunak anti-spyware yang digunakan dengan paket Windows dan berjalan secara otomatis saat komputer dibuka. Fitur ini dapat melindungi komputer terhadap spyware dan perangkat lunak lain untuk mungkin tidak diinginkan. Spyware dapat menginstal dirinya sendiri pada komputer Anda tanpa sepengetahuan Anda setiap kali terhubung sama internet, dan juga dapat menginfeksi komputer saat menginstal beberapa program menggunakan CD, DVD, atau multimedia di komputer lainnya seperti hard disk eksternal sama flash disk. Spyware juga dapat diprogram untuk dijalankan pada waktu yang tak terduga, bukan hanya karena sudah terinstall. Cara kerjanya, Windows Defender dapat melindungi sistem komputer dengan secara berkala melakukan proses logis untuk mencari malware. Jika ternyata ditemukan program malware, akan segera dikarantina atau dihapus. Selain itu, Windows Defender juga memeriksa lokasi-lokasi rawan sistem. Ia akan memeriksa file yang dijalankan dengan database spyware yang dimiliki. Selanjutnya ada Windows Update. Windows Update memeriksa update yang diberikan oleh Microsoft untuk memberi patch atau menambah celah pada sistem operasi Windows. Selain pengguna Microsoft Windows di seluruh dunia sangat luas, juga intensitas pengguna internet yang semakin harus kami meningkat, sehingga memungkinkan terjadinya pemanfaatan bug dari pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merusak sistem tersebut. Selanjutnya ada UAC atau User Account Control. UAC dapat membantu mencegah perubahan tidak sah terhadap komputer. UAC akan memberitahu jika ada perubahan yang dibuat oleh komputer yang memerlukan izin sejumlah administrator. Jenis perubahan dapat mempengaruhi keamanan komputer atau dapat mempengaruhi pengaturan untuk orang lain yang menggunakan komputer. Dalam setting bawaan Windows, pengaktifan UAC dapat membantu membuat komputer menjadi aman. Cara kerjanya, UAC akan mencekal terlebih dahulu program yang dijalankan user standar maupun administrator sebelum dapat memakai suatu program yang dianggap berbahaya. Untuk dapat meneruskan proses yang dianggap berbahaya, pengguna harus memasukkan password administrator. Sekian dari saya, dilanjutkan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Nabil Habibie, NPM 184. Saya dari kelompok 3, mata kuliah Sistem Operasi kelas B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fitur keamanan sistem operasi Windows. Sebelumnya, Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antarmuka dengan berbasis GUI atau Graphical User Interface, atau dalam bahasa Indonesia tampilan antarmuka bergrafis. Lalu, apa fitur keamanan pada sistem operasi Windows ini? Salah satunya ialah BitLocker Driver Encryption. BitLocker merupakan sebuah fitur enkripsi satu cara penting yang terdapat di dalam sistem operasi Microsoft yang didesain untuk melindungi data dengan melakukan enkripsi terhadap keseluruhan partisi. BitLocker ini memiliki 3 modus operasi, yaitu yang pertama, Transparent Operation Mode, yang kedua, User Authentication Mode, yang ketiga, USB key mode. BitLocker ini menggunakan media penyimpanan eksternal sebagai media penyimpanan kunci. Media tersebut dapat berupa media storage USB maupun sebuah chip yang bernama TPM atau Trusted Platform Module. Lalu, apa yang dimaksud dengan TPM atau Trusted Platform Module ini? TPM merupakan sebuah microchip yang terintegrasi dengan motherboard komputer dan sifatnya unik pada setiap motherboard yang berbeda. Secara garis besar, TPM memiliki fungsionalitas khusus untuk menangani aspek keamanan komputer melalui kriptografi. Tetapi, untuk penggunaan pada aplikasi BitLocker ini, TPM hanya dilibatkan sebatas penyimpanan kunci saja. Lalu, apa yang dimaksud dengan algoritma kriptografi? Algoritma kriptografi merupakan langkah-langkah logis bagaimana menyembunyikan pesan dari orang-orang yang tidak berhak atas pesan tersebut. Algoritma kriptografi terdiri dari 3 fungsi dasar, yaitu yang pertama, enkripsi. Enkripsi merupakan pengamanan data yang dikirimkan agar terjaga kerahasiaannya. Pesan asli disebut plain text, yaitu yang diubah menjadi kode-kode yang tidak dimengerti. Enkripsi bisa diartikan dengan cipher atau kode. Yang kedua yaitu dekripsi, merupakan kebalikan dari enkripsi. Pesan yang telah dienkripsi dikembalikan lagi ke bentuk asalnya, ke teks aslinya, yang disebut dengan dekripsi pesan. Algoritma yang digunakan untuk dekripsi tertentu berbeda dengan algoritma yang digunakan untuk enkripsi. Yang ketiga yaitu kunci. Kunci yang dimaksud adalah kunci yang dipakai untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Kunci ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kunci rahasia atau private key dan kunci umum atau public key. Lalu, algoritma kriptografi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu algoritma asimetri, yang kedua algoritma simetri, dan fungsi hash. Lalu, bagaimana cara kerja BitLocker Drive Encryption ini? BitLocker tidak mengenkripsi seluruh sektor pada drive hard disk, melainkan menyisakan sedikit bagian dari drive tersebut. BitLocker menyediakan fasilitas integrity check, yaitu rangkaian pemeriksaan terhadap semua modul yang dijalankan ketika komputer dinyalakan, atau dalam artian saat dimulai dari boot manager sampai OS loader. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada manipulasi environment sistem ketika booting dilakukan. Salah satu manfaat dari integrity check ini adalah mencegah kerja virus boot sektor atau virus yang bekerja sebelum komputer melakukan boot ke sistem operasi. Lalu ada beberapa nama kunci yang digunakan
dalam aplikasi BitLocker ini. Yang pertama yaitu full volume encryption key, yang kedua yaitu volume master key, yang ketiga storage root key, yang keempat startup key, yang kelima recovery key, yang keenam clear key. Berikut penjelasan singkat nama kunci-kunci yang digunakan aplikasi BitLocker. Yang pertama tadi, full volume encryption key adalah kunci yang digunakan langsung untuk mendekripsi seluruh isi volume atau drive. Full volume encryption key tidak dapat dilihat oleh user karena tersimpan di dalam sektor hard disk tertentu sebagai metadata dan dalam keadaan terenkripsi. Untuk itu, full volume encryption key harus didekripsi terlebih dahulu dengan menggunakan FMK sebelum dapat digunakan sebagai kunci dekripsi volume. Yang kedua yaitu FMK atau volume master key adalah kunci untuk mendekripsi full volume encryption key yang masih tersimpan dalam keadaan terenkripsi. Jika volume master key terbongkar, pendekripsian full volume encryption key akan dapat dilakukan dengan mudah. Oleh karena itu, volume master key adalah kunci yang paling krusial dalam aplikasi BitLocker ini. Yang ketiga yaitu SRK atau storage root key adalah kunci yang sekaligus menjadi identitas untuk TPM, Trusted Platform Module. Sebenarnya SRK adalah kunci privat yang selalu tersimpan dan tidak pernah muncul oleh chip TPM. Mengingat setiap perangkat TPM memiliki kunci publik yang berbeda. SRK tersimpan di dalam TPM dalam bentuk plain text yang tidak terenkripsi. Yang keempat yaitu SK atau startup key adalah kunci yang hanya ada atau yang hanya dibangkitkan jika pengguna memilih mode operasi tertentu pada BitLocker. Kunci ini tersimpan di media penyimpanan eksternal seperti USB flash disk. Yang kelima yaitu RK atau recovery key adalah kunci yang hanya ada jika startup key ada. Sama seperti startup key, kunci ini tersimpan di media penyimpanan eksternal. Recovery key berperan sebagai kunci cadangan jika startup key hilang. Yang terakhir, keenam, yaitu clear key. Kunci ini hanya dibangkitkan oleh BitLocker jika pengguna tidak menggunakan media eksternal sama sekali, termasuk TPM, dalam mengoperasikan BitLocker ini. Dengan kata lain, clear key hanya ada jika startup key, recovery key, dan storage root key tidak ada. Jadi kesimpulannya, keenam kunci di atas dibangkitkan secara acak ketika fitur BitLocker Drive Encryption pada Windows diaktifkan. Mengenai pilihan kunci mana yang akan digunakan untuk mendeskripsikan full volume master key, apakah storage root key, atau startup key, atau recovery key, ataupun clear key, ditentukan berdasarkan mode operasi yang dipilih pengguna BitLocker. Hampir keseluruhan kerja BitLocker dilakukan pada lingkungan pre-boot, yaitu ketika komputer belum melakukan booting terhadap sistem operasi. Jadi sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrianto, NPM 1908 1010072. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux itu adalah sistem operasi komputer yang bertipe Unix, dan Linux adalah hasil pengembangan perangkat lunak open source. Dan Linux memiliki fitur keamanannya sendiri, yaitu ada
Yang pertama adalah ada Secure Shell atau SSH. SSH ini menggunakan metode kriptografi kunci publik untuk mengenkripsi komunikasi antara dua host, untuk mengotentikasi komputer remote dan untuk mengotentikasi pengguna. SSH ini biasanya digunakan untuk login ke mesin remote dan mengeksekusi berbagai perintah. Algoritma enkripsi yang didukung oleh SSH diantaranya ada Triple Dash, pengembangan dari Dash oleh IBM, yang kedua ada Blowfish, Schneier, yang ketiga ada IDEA, The International Data Encryption Algorithm, yang keempat ada RSA, The Rivers Samir Adelman. Nah, ini ada gambar untuk analogi proses Secure Shell. Metode enkripsi yang didukung oleh SSH, algoritma yang digunakan dapat diganti secara cepat jika salah satu algoritma yang diterapkan mengalami gangguan. SSH tadi menggunakan cryptosystem simetris. Nah, apa itu cryptosystem? Cryptosystem adalah suatu fasilitas untuk mengonversikan plain text ke ciphertext dan sebaliknya. Plain text itu ada teks biasa dan ciphertext itu adalah bentuk teks yang terenkripsi. Nah, seperangkat parameter yang menentukan transformasi penciferan tertentu disebut suatu set kunci. Enkripsi simetris adalah salah satu bentuk atau model dari sistem kriptosistem yang kunci pembuatan enkripsinya sama dengan kunci yang digunakan untuk proses deskripsinya. Enkripsi simetris mengubah plain text berkas asli menjadi berkas berkode menggunakan kunci rahasia dan sebuah algoritma enkripsi. Nah, ini teman-teman bisa lihat di gambar yang di sebelah kanan. Kira-kira begini analoginya untuk mengubah plain text menjadi ciphertext. SSH client mengetik hello dan dienkripsi menjadi file terenkripsi lalu didecrypt menjadi plain text kembali. Kunci dan algoritma tersebut kembali digunakan untuk mengembalikan informasi proses dekripsi decrypt ya sesuai dengan aslinya, dan enkripsi yaitu proses mengubah dari plain text menjadi ciphertext, disebut juga dengan proses enchiffering. Sebaliknya, proses dekripsi adalah proses mengembalikan dari ciphertext yang sudah dienkripsi ke dalam plain text semula, dapat disebut juga dengan proses deciphering. Teman-teman, ada istilah-istilah yang bisa diketahui, yaitu ada kriptografi atau kriptografik atau cipher, skema yang banyak digunakan untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi. Ada kriptoanalisis, teknik untuk membuka kunci kode yang tidak diketahui algoritmanya untuk mengembalikan ciphertext ke plain text. Dan gabungan dari kriptografi dan kriptoanalisis itu disebut kriptologi. Nah, ini berikut adalah skema dari symmetric ciphers model. Jadi plain text input masuk ke algoritma, diubah oleh algoritma enkripsi menjadi ciphertext dan kemudian didekripsi kembali menjadi plain text dan outputnya ya plain text tersebut. Fitur keamanan kedua dari Linux adalah password. Kira-kira alurnya adalah sebagai berikut. User login ke server Linux, lalu sistem memanggil program bin login atau login, dan kemudian user memasukkan username dan password. Nah, inputan dienkripsi dengan teknik yang sama pada saat password user dibuat pertama kali, lalu hasil enkripsi tersebut dibandingkan dengan data yang sudah ada dalam sistem. Nah, data dibandingkan di dalam etc password dan etc shadow. Nah, jika inputan user dan data yang dibandingkan tersebut cocok, login berhasil. Arsitektur cara kerja password program security Linux kira-kira seperti ini. Fitur keamanan ketiga dari Linux ada NetFilter atau firewall. NetFilter ini merupakan
satu set aplikasi yang dapat mengatur kernel Linux untuk dapat mencegat dan memanipulasi paket jaringan. Komponen NetFilter digunakan sebagai firewall di mesin Linux. Untuk menggunakan fungsi NetFilter ini diperlukan aplikasi di Linux yang disebut iptables. iptables memiliki tabel yang berfungsi untuk menentukan arah putaran paket data. Nah, di mana tabel tersebut ada 3, yaitu filter yang digunakan untuk memilah dan memberikan izin accept atau drop pada suatu paket data. Yang kedua ada NAT, digunakan untuk Network Address Translation. Mangle digunakan untuk QoS. Tabel filter memiliki chains atau rantai aliran data yang digunakan untuk memilah aliran paket data. Chains tersebut adalah input yang digunakan untuk memilah paket data yang masuk ke mesin firewall. Forward digunakan untuk memilah paket data yang melalui mesin firewall dan diroutingkan kembali ke jalur yang lainnya. Output digunakan untuk memilah paket data yang keluar dari mesin firewall. Assalamualaikum, saya Altar Farik, NPM 190810101002, menjelaskan tentang sistem operasi Macintosh. Yang pertama ada file vault, firewall macOS, firmware password, dan terakhir anti-phishing. Nah, yang pertama adalah file vault. File vault ini adalah fitur yang membuat startup disk di Mac dan MacBook menjadi terenkripsi. Dengan dienkripsinya semua isi disk, tentu saja file-file yang di dalamnya akan menjadi lebih aman. Nah, enkripsi disk penuh file vault menggunakan enkripsi XTS AES 128 dengan kode 256 bit untuk membantu mencegah akses tidak sah ke informasi pada disk pengaktifan. Tapi file vault ini tidak otomatis diaktifkan karena teknologi ini membutuhkan kesediaan penggunanya untuk mengaktifkannya secara manual. Terlebih lagi, pengguna harus bersedia mempelajari fungsi-fungsi dan memahami cara kerja file vault terlebih dahulu agar tidak menjadi bingung saat menggunakannya. Lalu yang kedua ada firewall macOS. Nah, firewall ini adalah suatu sistem yang dirancang untuk mencegah akses yang tidak diinginkan dari atau ke dalam suatu jaringan. Firewall membuat akses ke jaringan menjadi lebih aman, entah itu akses dari luar atau akses masuk. Nah, firewall dapat memblokir berbagai tracker dan analytics yang digunakan oleh perusahaan teknologi raksasa seperti Google dan Facebook. Contohnya saja firewall lockdown. Nah, menggunakan lockdown cukup mengaktifkan ketika kita membuka aplikasi tersebut. Karena berjalan terintegrasi dengan sistem, maka lockdown akan segera menyesuaikan diri apabila Mac-nya berganti koneksi Wi-Fi. Lalu yang ketiga ada firmware password. Nah, firmware password ini untuk mencegah booting dari disk eksternal secara sepihak oleh orang lain. Cara kerjanya, firmware password ini hanya akan diminta ketika Mac ingin dimulai atau proses booting dari external disk, boot ke recovery mode, single user mode, dan beberapa kondisi lain. Tentu saja hal ini akan membuat akses orang lain tidak masuk ke sistem tersebut. Nah, terakhir tentang phishing. Nah, apa itu phishing? Phishing itu pengelabuan, suatu bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi peka, seperti kata sandi dan kartu kredit dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi seperti surat elektronik atau pesan instan. Lalu anti-phishing itu berfungsi untuk melindungi pengguna Mac OS ini dari situs web yang menipu. Biasanya teknik umum phisher itu dia menggunakan alamat email palsu dan grafik untuk menyesatkan pengguna internet, sehingga pengguna internet terpancing menerima keabsahan email atau website. Agar tampak meyakinkan, pelaku juga seringkali memanfaatkan logo atau merek dagang milik lembaga resmi
seperti bank atau penerbit kartu kredit. Nah, pemalsuan ini dilakukan biasanya untuk memancing korban menyerahkan data pribadi seperti password, PIN, atau nomor kartu kredit. Lalu teknik umum yang kedua biasanya dengan membuat situs palsu yang sama persis dengan situs resmi. Atau pelaku phishing ini mengirimkan email yang berisikan link ke situs palsu tersebut. Lalu lanjut membahas tentang kuesioner yang dilakukan kepada 45 responden tentang sistem operasi yang mereka gunakan. Terlihat dari 45 responden, pengguna Linux ada 20 orang atau di kisaran 44,4%, pengguna Windows ada 21 orang, dan pengguna macOS yang paling sedikit 4 orang atau sebanyak 8,9%. Nah, kesimpulan dari kuesioner tersebut, yang pertama, pada operasi sistem Windows, mayoritas tentu mengetahui fitur keamanan pada sistem operasi dan cara menggunakannya. Lalu operasi sistem yang kedua, Linux, mayoritas pengguna mengetahui sistem keamanan apa saja yang ada pada Linux, tetapi masih sedikit penggunanya yang memahami cara menggunakan fitur keamanan jaringan pada Linux. Yang ketiga, operasi sistem Mac, pengguna OS ini masih terbilang sedikit. Sebagian pengguna tentu mengetahui fitur keamanan yang ada pada Mac OS ini. Demikian, terima kasih atas penjelasan saya. Nah, tibalah kita pada kesimpulan review paper kali ini, analisis sistem keamanan sistem operasi. Terdapat poin-poin kesimpulan yang bisa kita ambil. Apa saja itu? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, sistem operasi Windows, Linux, dan Macintosh memiliki keunggulan dan kegunaannya masing-masing. Yang kedua, setiap pengembang sistem keamanan di setiap sistem operasi pasti memiliki metode algoritma yang berbeda-beda untuk menangani permasalahan yang ada. Nah, mari kita bahas yang pertama, Windows. Windows ini memiliki sistem keamanan yang sangatlah beragam, dan sistem keamanan pada Windows ini terus berkembang seiring berjalannya waktu dan seiring dengan terus berkembangnya sistem operasi Windows itu sendiri. Adapun fitur-fitur keamanannya adalah BitLocker, Windows Firewall, Windows Defender, User Account Control, Access Center, dan lain-lain. Yang kedua ada Linux. Linux ini berbeda dengan Windows walaupun sebagian ada yang mirip. Adapun fitur keamanannya adalah IP tables, secure shell, network file system, enkripsi password, dan sebagainya. Nah, fitur-fitur tersebut memang efektif dalam menangani masalah keamanan sistem karena Linux merupakan sistem operasi yang bersifat open source. Yang terakhir, Macintosh ini memiliki fitur-fitur yang keamanannya memang diakui cukup kuat dan memang terbukti cukup kuat untuk mengatasi masalah keamanan sistem dan data pengguna karena fitur sistem keamanannya sangat baik. Adapun fitur keamanan Macintosh ada firewall, macOS, enkripsi password, anti-phishing, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.